Shalom, perkenalkan nama saya Lukas Martinus Richard, NIM 71-2022-703. Melalui video ini saya akan bercerita tentang Martin Luther adalah seorang tokoh reformasi Protestan. Video ini dibuat untuk tugas akhir semester mata kuliah sejarah agama Kristen. Martin Luther merupakan seorang profesor di bidang teologi sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Luther menjadi dikenal karena menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah Kristenan dunia. Keputusannya untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman memberikan dampak tidak saja bagi gereja maupun juga kebudayaan Jerman. Berikut merupakan biografi dari pastor yang menginginkan agar para jemaat gereja bisa semakin dekat kepada Tuhan. Martin Luther lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Mansfield County, wilayah Kekaisaran Roma Suci. Putra dari pasangan Hans Luther dan Margaret Littmann. Orang tuanya merupakan petani, meski ayahnya juga menuai kesuksesan dalam bidang pertambangan. Ayahnya sangat berambisius ingin menjadikan Luther sebagai seorang pengacara. Maka dari itu di usia 7 tahun, ayahnya Luther mengirim ke sekolah bahasa Latin di Mansfield. Kemudian ke Magdeburg di tahun 1497. Setahun kemudian dia kembali ke Eisleben dan mempelajari tata bahasa, retorika, dan logika. Pelajarannya ini disebut sebagai pembersihan dan neraka. Pada tahun 1501, saat dia berusia 17 tahun, dia masuk Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Salah satu momen yang terpenting dalam hidup Martin Luther terjadi pada 2 Juli 1505. Saat itu dia sedang berada dalam perjalanan kembali ke kampus. Di saat hujan badai, petir menyambar dekat kepada Luther. Lalu kepada ayahnya dia mengatakan bahwa dia begitu takut akan kematian dan penghakiman abadi. Dia kemudian memutuskan berhenti dari sekolah hukum. Lalu dia menjual buku-bukunya dan memasuki biara Saint Augustine di Erfurt pada 17 Juli 1505. Sebuah keputusan yang mendapat respon negatif baik dari keluarga maupun teman-temannya. Luther mendedikasikan hidupnya bagi Orde Augustin. Di antaranya berpuasa, berdoa, berziarah, dan melaksanakan pengakuan dosa. Meski begitu, awal kehidupan Luther tidaklah mudah. Sebabnya dia tidak menemukan pencerahan rohani seperti yang selama ini dia cari. Mentornya Johann von Staupitz mencoba mengarahkan Luther agar dia hanya berfokus kepada Tuhan Yesus sebagai alih-alih dosanya. Von Staupitz mengajarkan bahwa pertobatan sejati tidak melibatkan hukuman, namun dimulai dari perubahan diri sendiri. Pada 3 April 1507, Bishop Brandenburg Jerome Schultz menahbiskan Luther di Katedral Erfurt. Setahun kemudian dia dikirim untuk mengajarkan teologi di Universitas Wittenberg. Dia menerima titel doktor teologi pada 19 Oktober 1512 dan 2 hari kemudian dia diterima menjadi anggota Senat Fakultas Teologi Universitas Wittenberg. Di tahun 1516, seorang imam ordo Dominikan bernama Johann Tetzel dikirim ke Jerman oleh Kekaisaran Roma Suci untuk menjual surat pengampunan. Pengalamannya sebagai imam pengampunan antara 1503 sampai 1510 membuatnya dilantik menjadi komisioner jenderal oleh Uskup Agung Mainz Albrecht von Brandenburg. 31 Oktober 1517, Luther menulis surat kepada von Brandenburg memprotes penjualan surat pengampunan demi mendapatkan dana membangun Basilika Santo Petrus di Roma.
Di umur 27 tahun, Luther berkesempatan menjadi delegasi konferensi Gereja Katolik di Roma. Di sana, dia merasa sedih dengan korupsi dan perbuatan amoral di antara imam. Di tengah studinya tentang kitab suci, dia mengalami pencerahan tatkala membaca Mazmur 22 saat mempersiapkan bahan kuliah. Di sana tertulis tentang ratapan dan penderitaan Yesus ketika menghadapi penyaliban. Sebuah ratapan yang mirip dengan kekecewaan Luther kepada agama dan Tuhan. 2 tahun kemudian ketika mempersiapkan bahan kuliah tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia membaca satu kutipan, yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Dia sempat merenungkan kalimat tersebut sebelum dia paham bahwa kunci keselamatan rohani bukan diperbudak dogma agama, tetapi percaya bahwa iman itu sendiri yang membawa keselamatan. Pada periode inilah dia mengalami perubahan besar dalam hidupnya sekaligus menandai terjadinya reformasi Protestan. Surat protes kepada Uskup Agung von Brandenburg kemudian dikenal sebagai 95 Thesis, yang dalam 2 pekan salinannya menyebar ke seluruh Jerman. Kemudian tulisan tersebut menyebar hingga ke Prancis, Inggris, maupun Italia pada tahun 1519. Para cendekiawan menuju Wittenberg untuk mendengarkan kuliah Luther. Setelah tesis menyebar, pada Juni atau Juli 1519, Luther menyatakan kitab suci tak memberi Paus hak eksklusif untuk menginterpretasikan. Pernyataan itu merupakan bentuk serangan langsung kepada otoritas kepausan. 15 Juni 1520, Paus Leo mengirim surat berisi ancaman. Surat itu berisi ancaman Luther bakal mendapat ekskomunikasi kecuali dia menarik 41 kalimat dalam suratnya, termasuk tesis dalam waktu 60 hari. Di 10 November 1520, Luther membakar surat tersebut yang membuat Paus Leo menjatuhkan ekskomunikasi pada 3 Januari 1521. Pada 18 April 1521, dia dipanggil untuk datang ke Diet of Worms, sebuah pertemuan otoritas sekuler Kekaisaran Roma Suci di kota Worms. Di sana Luther kembali bersikukuh dia tak bersalah dan meminta ditunjukkan dalil untuk mematahkan argumentasinya yang tidak bisa dilakukan dewan. Karena itu pada tanggal 8 Mei 1521 dewan mengeluarkan dekret Worms berisi larangan bagi Luther untuk menulis dan mengungkapnya sebagai terbidana bid'ah. Dekret itu membuat seolah dikutuk dan buronan. Seorang teman Martin Luther kemudian membantu menyembunyikannya di Kastil Wartburg. Selama dalam masa persembunyian, Luther menerjemahkan kitab Perjanjian Baru ke bahasa Jerman supaya masyarakat bisa memahaminya. Meski berada dalam ancaman penangkapan, Luther memutuskan kembali ke kastil gereja Wittenberg yang berada di Eisenach. Di Mei 1522, dia mengatur sebuah gereja baru yang dikenal sebagai Lutheranisme, yang ternyata mendapat dukungan para pangeran Jerman dan pengikutnya. Saat Perang Petani pecah di 1524, Luther memilih untuk berpihak kepada para penguasa supaya gerejanya tetap bertumbuh. Antara 1533 hingga 1546, Luther mengabdi sebagai dekan teologi di Universitas Wittenberg. Saat itu kesehatannya mulai menurun. Dia menderita penyakit Meniere vertigo, masalah pencernaan, dan katarak di salah satu matanya. Sakit dan masalah emosional mempengaruhi tulisannya. Beberapa karya berisi bahasa yang menyinggung dan kasar terhadap beberapa elemen masyarakat, antara lainnya salah satunya kalangan Yahudi. Pada 18 Februari 1546, pukul 2:45, Luther meninggal dunia dalam usia 62 tahun di Eisleben setelah serangan stroke. Jenazahnya dimakamkan di Wittenberg, tepatnya di bawah mimbar. Demikian cerita tentang tokoh Martin Luther sebagai tokoh reformasi Protestan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.